Halo semuanya, balik lagi bersama di ABCD Channel. Pada kesempatan video kali ini, kita akan belajar Microsoft Excel. Nah, ini khususnya teman-teman yang mungkin sedang siap menghadapi ujian tes Excel ya. Ini ada salah satu soal yang biasanya akan muncul ya, atau sering banget diujikan kayak gitu ya. Soal itu data penjualan. Nah, kalau teman-teman yang mungkin udah expert banget ya, dengan melihat soal seperti ini, itu akan gampang banget ya terlihatnya gitu ya. Oke, di sini hanya ada sebuah tabel data kayak gini ya. Ini masih kosong ya, artinya kita memang perlu rumuskan kayak gitu. Nah, yang paling penting buat teman-teman ya, itu harus lihat dulu soalnya itu disuruh ngapain gitu ya. Atau kita mungkin tanya ke pengujinya ya, bisa kayak gitu ya. Kita tanya, misalkan ini harus diapakan ya? Jawabannya pasti harus diisi data kayak gitu. Nah, data ini biasanya ada soalnya kayak gitu. Nah, seperti ini ya. Tinggal isilah data pada kolom berwarna biru dengan menggunakan data pada sheet data. Nah, ini ada dua sheet ya. Ini namanya sheet ya. Oke. Jadi, ini adalah data yang harus kita bisa pecahkan kayak gitu. Oke. Dan di sini yang harus kita isi dari data yang sudah ada gitu. Intinya kita udah disuruh jawab aja. Nah, ini biasanya mungkin teman-teman yang ujiannya marketing gitu ya, atau yang mungkin sebagai staff ya, input data ya, hal-hal ini harus teman-teman kuasai gitu ya. Oke, kita sama-sama belajar ya, benar-benar dari pemula banget kayak gitu. Oke, sebelum melanjutkan gue promosi dulu kali ya. Nah, jadi gue punya kelas ya, belajar Microsoft Excel dari pemula hingga mahir. Nah, ini teman-teman kalau yang belum paham seputar Microsoft Excel ya, diajarkan di kelas ini ya, mentornya gue sendiri. Oke, ini bener-bener yang khusus pemula banget ya gitu. Tapi kalau teman-teman udah paham dasarnya, nanti akan gampang menjawab soal ini. Oke, intinya kita akan langsung belajar. Oke, oh ya, jika teman-teman tertarik silahkan klik linknya di deskripsi ya. Oke, intinya kita akan menjawab soal ini. Nah, kita akan mencari ya dari tabelnya ini ya. Kalau ada data seperti ini, itu tentunya menggunakan rumus yang namanya VLOOKUP atau HLOOKUP ya, tergantung dari posisinya ya. Nah, ini kalau dari posisinya ke bawah ya, itu artinya apa? Vertikal, betul ya. Jadi di sini vertikal yang kita akan gunakan. Terus di sini ada ke samping ya atau horizontal ya, kita menggunakan HLOOKUP. Oke. Di sini kita akan cari ya data kota ya atau kabupaten. Nah, maksud dari kode toko ini artinya setiap kode yang muncul ya di bagian sini ya yang sudah tersedia ya akan muncul nama kota atau kabupatennya. Nah, jadi di sini ya, misalkan 41 itu di sini akan muncul yaitu apa yang muncul? Yaitu Kerawang ya. Di sini kode 41. Di sini ini 41 ya di bagian ketujuh ya, nomor 7 ini harus muncul Kerawang kayak gitu ya. Oke. Terus misalkan di sini yang pertama 42, apa yang harus muncul? 42 yaitu Kota Serang kayak gitu ya. Begitu seterusnya. Nah, kalau teman-teman menguasai Excel VLOOKUP ini akan mudah. Cuman ini ada suatu kombinasi gitu ya. Kita harus bisa mengambil data dari kode kotanya ya. Kita perlu menggunakan rumus kombinasi yang namanya left ya. Artinya kita mengambil data dari kiri gitu. Karena kita mengambil dua angka di awal kayak gitu. Oke. Jadi gimana caranya? Langsung aja di sini kita mulai ya. Sama dengan VLOOKUP ya. Sini VLOOKUP. Nah, di sini jangan kita langsung ambil kodenya ya. Karena itu akan gagal ya. Kita akan coba yang gagalnya dulu ya. Kalau kita cuman isi seperti ini ya, titik koma ya, terus kita tabel arah ya, kita ambil datanya ya. Ini adalah cara yang salah nih ya, gue akan kasih lihat ya. Terus kita kunci ya FNF4, terus titik koma, kita ambil kolom indeksnya yaitu misalkan 2 ya. Sini, karena kita ambil kota ya. Oke, titik koma, terus false atau 0. Nah, ini kita tutup. Dan di sini akan error ya. Ini kalau teman-teman jawabnya cuma VLOOKUP ya, itu akan salah. Nah, maka dari itu kita akan isi menggunakan kombinasi left ya. Jadi VLOOKUP ya, ini kalau teman-teman udah belajar dasarnya ya, ini tinggal perlu dikembangkan lagi aja rumus kombinasi. Sini ya, VLOOKUP ya. Kita
buka kurung ya, kita masukkan yang namanya rumus left ya, ini kombinasi. Terus kita buka kurung lagi ya, kita ambil teksnya. Nah, teksnya artinya kita mengambil dari kode tokonya ya. Di sini kita ambil kode tokonya ya, sini teks ya. Terus titik koma, berapa yang akan kita ambil, yaitu berapa di sini? 2 ya, yaitu 4 dan 2. Karena di depannya itu kan ada strip ya, sebelum strip. Oke, kita di sini pilih 2. Oke, lalu kita tutup kurung ya. Terus kita baru masukkan yang namanya table array ya. Sini titik koma table array-nya. Nah, di sini kita pindah ke bagian data. Nah, di sini tinggal kita seleksi. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau udah seleksi ini itu pastikan jangan pindah ke soal ya sini. Nah, di sini akan berubah kayak gitu. Pastiin teman-teman posisinya di sini ya, di data kayak gitu. Jangan pindah-pindah. Oke. Karena itu akan bisa bikin error gitu. Oke, di sini kita Fn F4 untuk mengunci gitu. Terus kita ambil bagian kolom indeksnya ya, di sini titik koma. Kolom indeksnya yang kita ambil dari kota atau kabupaten ya, yaitu sini 1, ini 2. Jadi artinya 2. Terus titik koma kita ambil false ya. Tinggal kita tutup kurung, enter. Nah, otomatis dia akan pindah ke data soal dan sini akan muncul. Oke, seperti yang tadi kita ingat ya, bahwa dari kode 42 di awal ini ada muncul ya, yaitu Serang atau kota ya, di sini. Ya, Serang kota gitu. Terus misalkan 50, yaitu Pandeglang. Sini, kita coba cari ya 50 ini ya. Kita 13 ya, sini kita lihat ya, di sini harusnya muncul apa? Pandeglang. Coba kita di sini langsung secara otomatis kita double klik ya, kita double klik di sini, klik. Nah, dia akan muncul. Nah, di sini 13 yaitu Pandeglang, yaitu 50 kayak gitu ya. Jadi gampang banget. Oke. Oke, di sini kita coba cek lagi, misalkan kita mau cari Kota Tangerang ya, 46 ya. Sini kita cari yang 46. Mana nih 46? Kita cari 46. Nah, ini nih ya, yaitu Tangerang ya, 46. Jadi seperti itu. Oke, gampang ya. Langkah selanjutnya ya, di sini kita akan isi lagi branch ya, atau apa sini, atau cabang ya. Oke, di sini ada kodenya. Nah, jadi kita akan ambil sama seperti tadi ya, tapi posisinya di sini agak berbeda ya, yaitu adalah sebelah kanan ya. Artinya kita menggunakan kombinasi right ya. Jadi di sini tinggal kita masukkan sama dengan ya. Oh ya, kita cek dulu tadi di sini datanya apa? Bentuknya vertikal ya, artinya kita menggunakan VLOOKUP. Nah, di sini kita tinggal masukkan sama dengan VLOOKUP. Terus kita ambil lookup value-nya ya. Di sini karena kita ada kode ya, kita menggunakan right dulu ya, jangan langsung masukkan. Terus kita ambil teks kode tokonya. Terus kita number char-nya atau berapa karakter yang kita ambil adalah 4 ya. Oke, jadi ini sama sesuai di data. Oke, ini kita coba lihat dulu ya di data. Nah, ini ada 4. Oke, ini ya teman-teman nih jangan pindah-pindah. Nah, kalau pindah-pindah akan seperti ini tuh. Akan nggak jelas gitu. Oke, sini kita akan isi yaitu 4. Terus kita tutup kurung. Oke, terus kita titik koma akan muncul tabel array-nya yang mana? Yaitu di bagian data. Nah, di sini kita tinggal seleksi seperti ini. Ya. Tuh ya, sampai bawah tuh ya. Banyak banget ya. Ini memudahkan kita kalau teman-teman belajar Excel. Sini kita Fn F4 ya. Terus kita akan titik koma, kita ambil ya kolom indeksnya yaitu 2. Terus titik koma false. Dan kita tutup kurung, enter. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, 1012 ya, artinya jalan pisang. Kita lihat 1012 yang mana nih? Nah, ini ya, 1012 jalan pisang, betul. Terus kita coba cari misalkan nih 1023 ya. Ini munculnya apa? Kita coba blok ya. Sini kita blok warna kuning ya. Nah, di sini kita lihat ya, 1023 ya, harusnya munculnya adalah Pangeran Diponegoro. Kita coba ya, kita sini double klik ya. Di sini pakai cara cepat ya, double klik ya, karena kalau kita seleksi ini kan panjang banget tuh ya. Ini ada ratusan soal tuh ya. Ada ratusan data tuh ya. Nah, di sini kita jangan pakai cara yang seperti ini. Ya, jangan pakai cara yang seperti ini ya. Nah, ini kan bisa juga, cuman kita pakai double klik aja. Nah, ingat ya tadi yang akan muncul apa? Pangeran Diponegoro. Kita lihat ya di sini
1023 kita tinggal double klik. Nah, jadi Pangeran Diponegoro benar ya. Jadi kayak gitu. Oke, jelas ya. Jadi caranya memang seperti itu. Ini agak teman-teman perlu perhatikan ya. Dari soal ya, dari data soalnya ya. Ini VLOOKUP pasti kan bisa lihat juga dari kodenya gitu. Karena ini ada sebuah trik gitu ya, atau rumus kombinasi ya gitu. Ini pakai left gitu atau right ya, tergantung dari soalnya. Oke, lanjut ya. Di sini ada nama produk ya yang harus kita isi. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini dari nama produknya ini nggak perlu ada kode-kode ya. Di sini ya, kayak kode yang ribet kayak gini ya. Ini nggak ada pemisah kayak gitu. Ini hanya satu aja. Jadi kita nggak perlu yang namanya kombinasi ya. Nggak perlu right ya dan juga left. Jadi langsung aja kita masukkan. Di sini nama produknya adalah ini ya. Ini kita akan cari nama produk, yaitu dengan rumus yang namanya sesuai tabelnya gitu. Ini tabelnya adalah horizontal, yaitu kita menggunakan HLOOKUP, betul ya. Sini kita masukkan HLOOKUP. Oke, HLOOKUP, terus buka kurung, kita ambil kode produk, titik koma ya. Sini kita masukkan table array-nya ya. Kita masuk di sheet data. Terus tinggal kita seleksi. Bisa seleksi ini atau hanya ini saja boleh kayak gitu ya. Cuman biasanya kalau gua lebih ini aja sih ya. Lebih semuanya aja kayak gitu. Oke, di sini kita Fn F4 ya untuk mengunci data, titik koma. Terus row index ya, artinya kolom yang kita akan ambil yaitu bagian sini 2 ya, nama produk. Sini 1, sini 2. Oke, ini 3. Dan ini kita masukkan nama produk kita 2 ya. Sini masuk. Terus titik koma kita ambil false ya, false atau angka 0 ya. Oke, kita tinggal enter. Dan sini muncul ya nama produknya 223A adalah apa? Yaitu di sini 223A adalah mic juice ya di sini ya namanya gitu. Oke, ini tinggal kita cara cepat double klik. Nah, kayak gitu. Ini akan muncul semuanya. Oke. Ini kita coba lihat ya. Misalkan 22 ini apa ya? Kita lihat 222A adalah T ya. Kita lihat data 222A adalah T. Nah, benar ya. Jadi kayak gitu. Oke, simple. Gampang ya, teman-teman. Lanjut ya di sini harga jual. Nah, harga jual ya di sini sama ya, menggunakan HLOOKUP. Tapi di sini gue nggak mau langsung diisi satu-satu ya. Tapi gue pengen cara cepet ya. Caranya tinggal kita sini copy ya, kita copy ya. Terus kita klik sembarang aja ya. Nah, di sini kita masukkan, terus tinggal di paste. Nah, di sini cara cepat kayak gitu karena datanya itu masih sama. Yang berbeda adalah kolomnya ya. Karena kita mengambil harga jual ya. Kita tinggal ganti bagian yang tadi ya, 2 ya. Di sini kita ubah menjadi 3. Oke. Nah, di sini harga jualnya akan muncul. Nah, karena di sini harga jual ada di bagian ya yang ketiga gitu. Nama produk adalah nomor 2 ya. Ini kode produk 1, ini 2, ini 3. Jadi ya di sini row indexnya yang kita ganti 3 kayak gitu. Ini cara cepat ya. Jadi cara ini memudahkan teman-teman ya untuk cepat mengerjakannya gitu ya. Siapa tahu aja pada saat tes itu teman-teman dikejar-kejar waktu kayak gitu ya. Oke, di sini caranya seperti itu ya. Rata-rata yang dilakukan oleh banyak para pembuat data gitu ya. Oke, di sini kita double klik dan akan muncul semua. Kita lihat ya harga jual dari coffee berapa, yaitu di sini adalah 24.000. Kita cek ya. Sini kopi ya. Sini 24.000 dan benar ya, kayak gitu. Terus di sini untuk total penjualan ya pasti teman-teman kalau belajar Excel dasar itu tahu ya, penjualan kita menggunakan tambah ya atau kali ya, tergantung situasi gitu ya. Di sini apakah ditambahkan atau dikali. Karena di sini ada kuantitas ya, artinya jumlah pembelian ya. Di sini ada 2, tinggal dikalikan saja ya dengan harga jual. Caranya tinggal kita sama dengan kita ambil kuantitas dulu ya. Terus kita kalikan ya, di sini petik bintang ya. Oke. Di sini ya tanda bintang ya, terus kita masukkan yaitu harga jual ya. Di sini kita klik, nah tinggal kita enter, maka akan muncul. Oke, jika kuantitasnya ini bertambah ya, dia akan dikalikan dari harga jual kayak gitu ya. Oke, ini tinggal kita double klik dan muncul. Oke, gampang ya seperti itu.
Nah, di sini lanjut ya, kita akan isi tanggal transaksi. Nah, untuk tanggal transaksi ini sebenarnya opsional sih kalau dalam pengerjaan gitu ya. Nah, teman-teman bisa coba beberapa rumus ya. Biasanya seperti rumus in ya, atau date value ya. Itu tergantung dari kita mengambil datanya ya, atau kita pakai rumus teks juga bisa gitu. Oke, kita akan menggunakan rumus in ya di sini ya. Teman-teman bisa coba cari ya pengertiannya rumus in itu apa ya. Jadi kalau secara singkat ya, rumus in kita bisa mengambil data ya, tanggal dan juga waktu kayak gitu. Nah, ini caranya kita tinggal in ya, terus kita klik aja. Jadi sesimpel itu. Nah, di sini kita tinggal enter. Nah, dia akan muncul ya dari tanggal transaksinya ya di bulan ini ya, kayak gitu. Oke. Di sini kalau kita menggunakan rumus in akan bisa kita ubah ya. Misalkan di sini kita ada kesalahan tanggal ya, misalkan di bulan Februari ya, dia akan bisa berubah. Nah, sebenarnya ini bisa juga ya menggunakan date value, tapi dia nggak akan bisa terganti gitu ya kalau ada kesalahan gitu ya. Kita coba ya, di sini gue pakai rumus in ya, pertama ya. Oke, sini pakai rumus in. Terus gue coba pakai rumus ini date value. Oke, terus kita klik. Kita tutup kurung. Nah, kita enter nih bisa juga kayak gitu. Intinya pada tanggal dan waktu transaksi ini bisa teman-teman isi ya sesuai kebutuhan gitu. Kayak rata-rata sih date value atau in kayak gitu. Dan teman-teman kalau ditanya ini harus jelas juga ya date value untuk mencari apa gitu ya. Ada juga in mencari apa kayak gitu. Nah, di sini kalau menggunakan date value, kalau ada kesalahan data ya, misalkan ya di sini. Oke, ini tadi agak kepencet ya. Oke, misalkan nih rumus date value kita pada tanggal dan waktu transaksi ada perubahan, di sini dia akan error kayak gitu ya. Maka dari itu sebenarnya rumus Excel itu memang banyak gitu ya. Ini gua kasih penjelasan aja gitu ya. Tergantung kebutuhan. Oke, kalau misalkan nggak bisa diganti ya, ini sah-sah aja menggunakan date value. Tapi kalau mungkin dari perusahaannya pengen yang bisa diganti ya, kita menggunakan in ya, gitu ya. Tinggal kita klik, terus di sini tinggal kita enter. Nah, maka kalau ada kesalahan ini bisa diganti kayak gitu. Ya, intinya kayak gitu aja sih ya. Tapi biasanya kalau udah tanggal transaksi ini biasanya udah bakal fix gitu ya. Tapi biasanya kalau tanggal dan waktu ini kalau dijual beli kayak gitu ya, itu harusnya sih udah fix ya. Jadi nggak mungkin ada salah. Jadi itu bisa menggunakan date value ya. Ini kayak gitu, bisa in, bisa date value. Ini untuk pengetahuan aja gitu ya teman-teman. Oke, kita pakai in aja gitu ya. Dan ini kita tinggal double klik ya gitu. Oke, dan ini sudah muncul semua ya. Mantap. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini kita sudah menyelesaikan dari soalnya ya. Di sini ada soal ya. Sini udah terisi semua ya. Kalau nantinya ada perubahan data di pusat ya, di sini dari data ini ya, ini semua otomatis akan berubah gitu. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet rumusin satu persatu lagi karena dari data pusatnya sudah diubah, maka data di tabel ini ya itu akan berubah kayak gitu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, semoga menjawab ya dan membantu ya. Oh ya, kalau mungkin lo tertarik dengan soalnya ya, bisa silahkan ambil aja di deskripsi ya. Oke, untuk dipelajari ya, untuk khususnya lo persiapan untuk masuk ke dunia kerja kayak gitu ya. Ini kita menjawab ya, cukup panjang ya, tapi semoga membantu dan bermanfaat tentunya gitu. Oke, dan kalau lo pengen belajar dengan cara yang mudah, praktis ya, simple kayak yang gue jelasin kayak gini, mungkin kayak lo ngerasa terbantu dan enak banget penjelasannya, itu semua memang gue bongkar ya, gue bahas ya di belajar Excel ya dari pemula hingga mahir ini ya, dengan metode yang udah gue sampaikan, udah gue bawakan kayak gitu. Oke, jadi kalau lo mungkin bingung ya belajar Excel dari mana, silahkan ya di sini di pintarkan.id ya. Ini teman-teman akan mendapat banyak benefitnya ya, dapat sertifikat, paham rumus-rumus ya, olah data ya di sini ya. Belajar dengan studi kasus nyata ya, seperti itu ya. Terus ada grup diskusinya nanti gitu. Oke, intinya untuk kelas ini ya dibuat
khusus untuk benar-benar yang belum tahu gitu ya. Kalau lu ngerasa senang dengan metode yang udah gue jelasin ya, jadi seperti itu gitu ya. Ini ya kalau pengen tahu lebih dalam ya seputar Excel lagi, atau mungkin lo lupa ya, terus perlu arahan ya, silahkan dipelajari ya di pintarkan.id ya. Ini harganya murah gitu ya. Ini bisa diakses selamanya. Oke, gitu aja. Gua Atfal Solihin ya, selaku dari mentor kelas di pintarkan.id. Gua akan undur diri pamit gitu ya. Kalau lu mungkin tertarik, silahkan beli aja gitu ya. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Dah.